Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama berjumpa lagi bersama saya Misbahul Munir dari Utawi Studio. Setelah sekian lama kita tidak bertemu dan akhirnya ada video baru juga. Setelah kita membahas tentang rupa-rupa dan dasar-dasar dari icon design, mulai dari apa itu icon design, segala definisinya, pembuatannya juga, dan yang lain-lain. Sekarang kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yakni menentukan tema icon. Nah, pertanyaan ini juga sering sekali ditanyakan oleh orang-orang, baik melalui DM IG atau DM Telegram juga iya, atau di komen-komen juga. Mas, bagaimana cara menentukan tema icon? Nah, saya di sini akan sharing saja, bercerita tentang apa yang pernah saya lakukan awal-awal dulu. Mulai dari mana cara membuat icon itu. Nah, setelah kita kemarin tentukan langkah-langkahnya di video-video yang sebelumnya, kan kita memasuki tahapan brief dulu ya. Nah, di brief ini kita harus menentukan tema-tema apa saja yang kita buat, kita mencari keyword-keywordnya, ya kan, seperti itu. Nah, jadi di video ini akan berisi tentang itu, tentang cara menentukan tema. Sebelum video ini kita lanjutkan, ada baiknya kalian untuk membantu kami membangun channel ini dengan mensubscribe channel ini dan tonton terus videonya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita mulai di bagian yang pertama. Jadi tips dan triknya itu ada langkah-langkahnya, atau apalah kalian menyebutnya, itu ada 3 ya. Pertama, mengikuti tema berdasarkan kalender, ada nanti kalendernya. Kedua, mengikuti tren berdasarkan marketplace. Nah, ini juga nanti akan dibagi menjadi 2. Menjadi 2. Dan yang ketiga, bikin icon general saja yang tidak ada hubungannya dengan tema yang berdasarkan kalender dan yang berdasarkan marketplace ini. Nah, bagaimana selanjutnya akan kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, bahwa di Microstock itu juga ada kalendernya. Nah, kalender tren ya. Nah, kalendernya itu berbentuk seperti ini. Ini salah satu contoh saja dari 123 RF ini. Mereka membuat kalender tema. Nah, seperti mulai dari Januari sampai Desember. Ini sudah mereka perhitungkan melalui tema yang laris dari pasar mereka. Contohnya saja Christmas ya. Christmas kan seharusnya ada di bulan Desember. Nah, tapi menurut 123 RF ini, tema-tema yang berhubungan dengan Christmas itu sudah diburu orang mulai dari Agustus. Nah, jadi kalian bisa menyiapkan icon dalam hal ini untuk Desember harus dipersiapkan mulai dari Agustus. Nah, seperti itu. Di sini sudah ada lengkap. Mulai dari I love you ini seharusnya kan Valentine, kan harusnya kan Februari, tapi harus dipersiapkan dari jauh, mulai dari Januari, ya kan, dan lain-lain. Ini ada Happy New Year disiapkan mulai dari November, atau banner ini mulai disiapkan dari kapan, Halloween mulai disiapkan dari kapan. Nah, di kalender ini ada. Jika kalian ingin kalender ini, nanti akan saya cantumkan di deskripsi agar bisa kalian download. Nah, seperti itu. Ini contoh langkah yang pertama melalui kalender. Nah, apakah ada selain dari 123 RF ini? Ada banyak. Kalau kalian sudah menjadi kontributor di suatu marketplace tertentu, nah biasanya di awal bulan mereka akan ngasih semacam email atau apa
yang berisikan tentang inspirasi desain yang sedang laku di pasar mereka. Contohnya Shutterstock, di bagian sini ini nanti akan ada tren-trennya, akan saya bukakan ya. Nah, ini kan additional research ini. Di sini biasanya ada beberapa tema. Nah, ini juga ada announcement. Ya, kalian bisa lihat di sana. Ya. Banyak sekali, tidak hanya dari 1 2 3 RF ini. Dan yang kedua adalah ikuti tren. Nah, seperti yang sudah saya singgung di tips yang pertama tadi, ikuti tren di halaman terdepan Microstock. Contohnya lagi, kalau di Shutterstock emang agak nggak kelihatan ya, kita akan coba di icon finder misal. Entah masih ada atau enggak ya, dulu ini masih ada. Oh, sekarang tampilannya berubah. Nah, di sini kan ada staff pick, newest icon set, dan popular icon set. Kalian bisa membuat icon berdasarkan ini, misal di popular icon set. Nah, apa saja yang populer? Nah, kan ada tema-temanya kan, ada avatar, bisnis, UI, education, artificial intelligence, dan lain-lain. Nah, ini di icon finder, ada juga di flat icon misal. Di flat icon juga ada hal yang serupa, yakni flat icon choice. Di sini ada emojis, jurnal, file, esensial. Nah, kalian bisa terinspirasi dari tema tersebut. Nah, misal kalian akan membuat icon spring avatar. Ini kan ada spring avatar di flat icon choice. Nah, kalian bisa membuat icon set yang ada hubungannya dengan spring avatar. Nah, kalian harus mulai dari sketchnya dan lain-lain itulah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di tips yang kedua ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang jadi kontributor dan ada yang non kontributor. Nah, yang tadi bisa dilakukan untuk non kontributor, tapi jika kalian sebagai kontributor, apalagi di flat icon, jika kalian sudah mendaftar dan terdaftar sebagai kontributor di flat icon, di sini di dashboard kalian akan disajikan tema-tema yang atau event yang akan datang. Misal ini marketing dan SEO, currency, Internet of Things, dan lain-lain. Dan menurut saya ini lebih efisien daripada yang di halaman depan flat icon. Nah, mengapa? Karena biasanya yang di recommended theme ini mereka menyiapkannya untuk jauh-jauh hari. Ya, misal yang di tips yang pertama tadi, misal jika Valentine di bulan 2, mereka sudah menyiapkannya di bulan 1 atau mungkin di bulan 12 mungkin. Nah, itu kalau di dashboardnya langsung, tapi kalau di halaman depan ini kan icon yang populer sekarang. Jadi gap antara kalian membuat, mengupload hingga diterima oleh marketplace itu bisa saja trennya sudah lewat. Nah, seperti itu kan. Misal ini kita membuat icon
berdasarkan halaman depan di sebuah marketplace. Kita membuat icon Saint Patrick Days untuk sekarang, ya kan. Kalian membuat, kalian upload kira-kira tanggal 15 misalnya. Itu kalian upload, belum juga kalian menunggu di review oleh pihak Float Icon, ya kan. Nah, ada kemungkinan pas Float Icon sudah meng-approve atau entah mendecline, pokoknya ya sudah mereview icon kalian, event Saint Patrick Days ini sudah selesai dan alamat icon set kalian tidak bisa ikut tren di Saint Patrick Days sekarang, ya kan. Mungkin bisa juga kalian diikutkan tahun depan, itu kalau kalian hoki. Tapi kan tahun depan ada kontributor-kontributor baru lagi dan icon-icon yang lebih fresh lagi, yang lebih layak jual, ya kan. Jadi secara kasar kalian ketinggalan zaman lah. Nah, seperti itu. Kalau langsung dari dashboardnya ini, misal Carnival, kan ini rekomendasi langsung dari yang punya web. Jadi sedikit banyak itu lebih efisien daripada kalian mengambilnya dari dashboard depan seperti ini, tampilan depan web seperti ini. Nah, itu untuk yang tips yang kedua. Di tips yang kedua pun dibagi menjadi yang kontributor dan non kontributor seperti yang sudah saya terangkan tadi. Semoga kalian mengertilah apa yang saya harapkan. Nah, tips yang selanjutnya, buat saja icon general. Nah, kalau icon general ini tidak terikat oleh event, jadi secara kasarnya tidak ada yang namanya ketinggalan zaman. Nah, misal kalian membuat icon set tentang Internet of Things. Nah, Internet of Things ini kan masuk dalam icon yang general ya, icon yang selalu dibutuhkan tanpa ada tema-temanya, tanpa ada event-eventnya. Nah, jadi kalian di tiap saat bisa membuat icon Internet of Things ini, atau misalnya hardware, atau misalnya 5G, atau smart home dan yang lain-lain, atau yang lebih rebel lagi mungkin calendar and date. Nah, itu kan hal-hal atau tema-tema yang tidak termasuk dalam tren atau event. Jadi kalian bisa menguploadnya dan membuatnya setiap saat, apalagi itu sangat dibutuhkan di beberapa marketplace yang reviewnya itu sangat lama. Contohnya saja non project. Nah, non project itu kan sekarang tidak jelas ya reviewnya mau kapan, entah itu dulu kan 6 minggu, terus berapa minggu, terus yang terakhir ini 3-4 bulan. Nah, yang terakhir ini malah tidak ada batasannya. Nah, jika kalian membuat icon-icon yang sesuai dengan event atau mengikuti event, bisa saja setelah icon kalian direview oleh The Non Project, icon kalian akan basi atau ketinggalan zaman. Jadi memang dibutuhkan beberapa diferensial dari icon event dan icon-icon yang general. Jadi lebih baik kalian punya strategi sendiri untuk membuat dua-duanya tersebut menjadi seimbang. Icon general dibuat dan icon event-event juga dibuat. Nah, itu kan akan menjadi sebuah kolaborasi yang hebat lah pokoknya. Jadi misal di event ini kalian juga ada sales, jika tidak ada event, semua orang tetap akan membutuhkan icon kalender. Nah, disitulah icon general kalian bergeril ya. Nah, seperti itu. Itu ada 3 tadi
tips yang bisa saya berikan. Tips pertama, ikuti tema berdasarkan kalender 123 RF ini akan saya sertakan di link deskripsi bila kalian ingin mendownloadnya. Yang kedua, ikuti tren berdasarkan marketplace, dibagi juga menjadi dua antara kontributor dan kontributor seperti yang sudah saya terangkan tadi. Dan yang ketiga, bikin icon general untuk diferensial saja. Nah, seperti itu. Dan terakhir, yakni terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.